Pada sekitar tahun 2005, cerita ini bermula dari kisah sekelompok anak SMK di wilayah Bogor, tepatnya di daerah Ciampea. Sekelompok anak di salah satu jurusan yang terdapat pada sekolah tersebut hendak melakukan acara pesta kelulusan yang mereka adakan sendiri di luar sekolah. Hari kelulusan pun sudah ditentukan oleh sekolah, dan menjelang hari kelulusan tiba, hampir setiap kelas, setiap jurusan, dan bahkan setiap kelompok atau geng sudah merencanakan acara kelulusan mereka di luar acara sekolah. Begitupun dengan kelompok dari Alex dan Rudy. Mereka memilih untuk merayakan acara kelulusan sekolah dengan membuat pesta di villa. Dari sekian banyak teman satu jurusan, hanya sebagian kecil yang kemudian ikut dalam acara tersebut. Tidak lebih dari 14 orang yang mengikuti acara tersebut, yakni 10 laki-laki dan 4 perempuan. Selang beberapa hari setelah selesai acara kelulusan yang diadakan oleh sekolah, kemudian mereka bersiap-siap berangkat ke villa untuk melanjutkan pesta kelulusan yang sudah jauh-jauh hari mereka rencanakan. Tanpa sepengetahuan teman-temannya yang lain, Alex dan Rudy memiliki rencana lain untuk mengisi acara di villa nanti. Mereka berdua membeli dan mempersiapkan segala macam minuman keras dan zat lainnya yang memabukkan. Singkat cerita, berangkatlah mereka dengan menaiki mobil sewaan dari Ciampea ke Cisarua Puncak untuk menuju ke villa. Sekitar jam 1 siang mereka tiba di villa, kemudian satu persatu dari mereka turun dan semua mata langsung tertuju ke arah villa. Setelah melihat villa, tidak ada satupun yang merasa kecewa. Semuanya begitu senang dan gembira. Villa 2 lantai dengan ornamen bata gaya arsitektur kuno yang berbatasan langsung dengan hijaunya pemandangan alam khas Puncak Bogor, ditambah lagi dengan kolam renang di dalamnya, tentu saja membuat sempurna kegembiraan acara kelulusan mereka. Setelah beberapa jam berada di villa, salah satu dari mereka yang bernama Atep yang sedang asik bermain di kolam renang, kemudian dikagetkan dengan sosok perempuan tua yang tiba-tiba saja melintas ke arah gudang kosong persis di samping kolam renang. Atep yang penasaran kemudian mengejar sosok tersebut hingga ia tidak sadar sudah berada di dalam gudang dengan pintu yang tiba-tiba saja tertutup. Di dalam ruangan yang dipenuhi dengan lukisan dan benda-benda kuno tersebut, Atep tidak menemukan sosok perempuan tua yang ia kejar. Sadar dengan adanya sesuatu hal yang tidak beres, Atep pun langsung buru-buru masuk ke dalam villa dan menceritakan kepada teman-temannya. Ketika sedang bercerita tentang kejadian yang baru saja ia alami, Atep dibuat kaget ketika melihat lukisan kuno penari Bali yang sama persis ia lihat ketika di dalam gudang terpampang di sudut dinding ruang tamu utama. Meski Atep bercerita dengan begitu cemasnya, namun respon dari teman-temannya biasa saja, yang menganggap itu semua hanya halusinasi semata. Kumandang puji-pujian saling bersahutan dari masjid dan musola di sekitar villa. Itu tandanya hari sudah senja dan sebentar lagi waktu maghrib tiba. Di antara mereka yang bernama Dian, Iwan, Gading, dan Atep bergegas untuk mempersiapkan sholat maghrib berjamaah yang kemudian dilanjutkan dengan acara renungan malam dan doa bersama sesuai dengan susunan acara yang telah mereka buat. Kelompok perempuan yang terdiri dari Yanti, Zahra, Caca, dan Vera, mereka masih sibuk mempersiapkan hidangan untuk santap malam. Sedangkan kelompok lainnya menyiapkan sarana dan prasarana untuk kebutuhan acara. Setelah selesai sholat maghrib, acara renungan malam pun dimulai. Suasana tersebut begitu hening dan penuh emosional. Suasana semakin dipenuhi tangis haru kesedihan setelah salah satu dari mereka bercerita tentang kenangan-kenangan indah yang telah mereka lalui bersama di sekolah yang tidak akan mungkin bisa terulang. Suasana haru itu pun kemudian ditutup dengan doa bersama yang dipimpin oleh Gading yang memang memiliki basic agama lebih baik dari teman-temannya yang lain. Setelah momen haru itu selesai, acara dilanjutkan dengan sesi hiburan dan santap malam bersama. Lampu utama dimatikan dan diganti dengan gemerlap lampu disko yang sudah mereka siapkan sejak sore. Semua larut dalam sukacita dan kegembiraan. Mereka bergoyang berpasangan mengikuti irama musik dengan penuh tawa riang.
Di tengah euforia pesta, Alex kemudian mengeluarkan semua miras dan racikan lainnya yang telah ia siapkan. Gelas demi gelas ia tuangkan lalu ia berikan kepada semua temannya tanpa terkecuali termasuk teman perempuannya. Dari semuanya itu hanya Alex, Rudy, dan Irfan yang sudah terbiasa mabuk-mabukan selama di sekolah. Namun demikian pada malam itu semuanya pun ikut menikmati minuman dan racikan yang disediakan. Alhasil pada kesempatan itu mereka semua mabuk. Di tengah suasana yang semakin panas, di antara mereka satu persatu mulai tidak terkendali. Ada yang teriak tertawa terbahak-bahak saking senangnya, ada pula yang kemudian berpasangan masuk ke kamar. Di tengah-tengah pesta yang sudah tidak kondusif, Dian, seorang anak yang sebelumnya tidak pernah mabuk-mabukan, tiba-tiba saja ia meracau dan berteriak tidak jelas dengan mata melotot dan badan yang kaku. Awalnya mereka kira Dian mabuk parah. Namun setelah Dian membentak dan memarahi temannya satu persatu, kemudian mereka baru sadar ternyata Dian kerasukan. Semakin lama reaksi Dian semakin brutal dan tidak terkendali. Satu persatu dari mereka pun kemudian terbawa suasana dan mulai kerasukan. Alex yang melihat itu kemudian bergegas naik ke lantai 2 untuk memanggil teman-temannya yang sedang berada di kamar. Tangisan, jeritan, dan teriakan saling bersahutan dari mereka yang mulai kesurupan. Zahra dan Vera yang awalnya ikut menenangkan Yanti dan Caca yang sudah kerasukan, mereka pun kemudian menjerit setelah melihat lukisan kuno penari Bali yang terpampang di dinding ruang tamu utama tiba-tiba saja hidup. Ternyata bukan hanya Zahra dan Vera saja yang melihat lukisan kuno itu hidup, Rudy dan Irfan pun dibuat kaget setelah melihat lukisan tersebut tiba-tiba tersenyum kepada mereka. Dari ke-14 orang itu, hanya Alex, Rudy, dan Gading yang tidak terkena gangguan pengaruh gaib tersebut. Namun bagaimanapun mereka bertiga tentunya sangat panik karena tidak tahu apa yang harus mereka lakukan. Di tengah kepanikan tersebut, Alex lalu menyuruh Gading untuk mencoba menyembuhkan rekan-rekannya itu dengan bacaan-bacaan doa yang dia bisa. Satu persatu dari mereka kemudian coba disembuhkan oleh Gading. Dari 11 orang yang kerasukan, satu demi satu berangsur sembuh dan sadar. Namun tidak dengan Dian, ia begitu sulit disembuhkan. Dian yang pertama kali terkena gangguan gaib tersebut, ternyata dia kerasukan sosok gaib pemimpin dari makhluk penghuni villa. Makhluk yang merasuki tubuh Dian ternyata bisa mempengaruhi makhluk-makhluk lainnya untuk mengganggu dan masuk ke tubuh rekan-rekannya. Dengan demikian, anak-anak yang sudah sadar, mereka akan kembali kerasukan hanya dengan mendengar suara dan melihat mata Dian yang tengah dalam pengaruh makhluk penghuni villa tersebut. Kekacauan yang mereka alami cukup mencekam dan begitu lama, hingga larut malam kegembiraan itu sirna diganti dengan tangisan, teriakan, dan penyesalan di benak mereka. Setelah berdiskusi dengan penuh air mata, akhirnya Alex mengajak Rudy memberanikan diri untuk berkomunikasi dengan Dian yang masih dalam pengaruh makhluk gaib. Ketika sedang berkomunikasi, tiba-tiba saja makhluk di tubuh Dian meraung dan berteriak begitu kencang seraya dia berkata, "Kalian semua pertama datang ke villa begitu baik, sopan dan baca bacaan doa, tapi kenapa kemudian merusak tempat saya dengan maksiat?" Mendengar pesan dari makhluk tersebut, kemudian mereka serentak meminta maaf dan tidak akan melanjutkan pesta. Setelah sesaat semuanya sadar dan meminta maaf, lalu Herman tiba-tiba saja kerasukan makhluk gaib dari leluhurnya. Di tengah pengaruh gaib leluhurnya, Herman kemudian berkomunikasi dengan Dian yang juga sama masih dalam pengaruh makhluk gaib penghuni villa. Inti dari percakapan di antara mereka, leluhur Herman meminta agar makhluk penghuni villa segera keluar dari tubuh Dian dan mengajak semua anak buahnya untuk tidak lagi mengganggu anak-anak tersebut. Sesaat setelah percakapan itu selesai, Dian pun kemudian tersadar dan kembali normal. Suasana mencekam pun berangsur pulih setelah semuanya terbebas dari gangguan makhluk gaib. Namun karena rasa takut yang masih tersisa begitu dalam, mereka semua memutuskan untuk saling menjaga satu sama lain sampai pagi tiba dengan tidur bersama di ruang tamu.
Pesta acara kelulusan yang direncanakan akan berlangsung begitu indah dan riang gembira berubah seketika menjadi peristiwa menyeramkan yang tidak akan pernah mereka lupakan. Kisah nyata dari peristiwa ini mengajarkan kita untuk tetap berlaku baik dan sopan dimanapun berada. Karena bagaimanapun selain kita sebagai manusia, ada juga makhluk ciptaan Tuhan lainnya termasuk mereka bangsa jin yang harus kita percayai keberadaannya.